militer Iran telah sepenuhnya lumpuh hanya dalam hitungan jam. Meluncurkan kampanye udara gabungan paling dahsyat dalam sejarah modern, Amerika Serikat dan Israel telah menjatuhkan ribuan amunisi presisi ke silo rudal dan markas Angkatan Laut Iran yang paling dijaga ketat. Ada juga laporan yang telah dikonfirmasi bahwa pembom B-2 Amerika menjatuhkan bom penembus bunker ke silo rudal Iran, sementara militer AS menghancurkan markas besar Garda Revolusi. Demi menutupi keruntuhan militer total ini, rezim kini menyebarkan kebohongan memalukan bahwa mereka menghancurkan kapal induk Amerika Serikat, padahal rudal mereka tak pernah mendekati kapal itu. Pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memecahkan rekor ini membuktikan bahwa militer Republik Islam secara efektif sedang dihapus dari peta. Pembongkaran total mesin perang Iran sedang terjadi tepat di depan mata kita. Dan cerita kita dimulai dengan detail mengerikan dari misi pembom B-2. Silakan dengarkan. Kami menerima pembaruan pagi ini tentang misi bersejarah Amerika Serikat dan Israel di Iran. Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat mengatakan kepada Fox News bahwa 4 pembom B-2 menjatuhkan puluhan bom penembus seberat 2.000 pon ke fasilitas rudal balistik Iran yang berada di bawah tanah. Jet-jet nih lepas landas dari pangkalan udara Whiteman di Missouri yang juga digunakan dalam serangan Fort musim panas lalu. Perjalanan memakan waktu 18 jam satu arah jet mengisi bahan bakar selama perjalanan. Dan B-2 telah kembali ke Amerika Serikat. Pembom B-2 ini menjatuhkan sekitar puluhan bom penembus bunker seberat 2.000 pon yang dirancang untuk menembus fasilitas bawah tanah yang dalam. Ini adalah pembom yang sama yang menyerang fasilitas nuklir Iran selama operasi Midnight Hammer. Tapi saat itu, mereka menggunakan bom penembus bunker seberat 40.000 pon. Kali ini, muatannya jauh lebih kecil, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Sekarang, ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Sejumlah analis kompeten di internet dapat mengetahui misi ini sedang berlangsung secara real time hanya dengan informasi sumber terbuka. Untungnya, mereka menunggu hingga pesawat pembom aman sebelum mempublikasikan. Namun, kemampuan melacak ini sangat mengkhawatirkan. Jika warga sipil bisa, musuh juga bisa. Ini menjadi tantangan baru bagi militer dunia. Setelah pembom B-2 aman di atas Atlantik, Komando Pusat merilis rekamannya. Berikut yang mereka keluarkan. Komando Pusat juga merilis rincian lengkap dari 24 jam pertama. Sekarang kita tahu bahwa operasi dimulai sekitar pukul 1 pagi waktu bagian timur pada tanggal 28 Februari. Itu adalah pagi hari di Iran. Kemudian, selama 24 jam berikutnya Al-Salam menghancurkan lebih dari 1.000 target dan aset yang digunakan dalam operasi ini adalah pembom, B-2 drone, Patriot, F-18, F-16, F-20, F-35. Saya yakin Anda bisa membacanya semua di layar. Dan yang penting, ini sangat penting. AS secara khusus menargetkan fasilitas militer, bukan infrastruktur sipil, bukan fasilitas energi, hanya militer saja. Sekarang, pembunuhan para pemimpin, termasuk pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei, dilakukan oleh militer Israel, bukan militer Al-Selalas. AS memang memberikan intelijen, tetapi aksinya dilakukan oleh pasukan Israel. Sekarang, inilah saatnya untuk menjawab satu pertanyaan. Mengapa AS memulai operasi ini di pagi hari? Biasanya, serangan dimulai pada malam hari. Hal yang sama terjadi pada operasi Midnight Hammer, pada operasi Venezuela, atau apapun yang bisa Anda pikirkan. Kebanyakan, serangan terjadi pada malam hari. Tapi kali ini terjadi di pagi hari karena ini adalah kesempatan luar biasa. Intelijen AS mengidentifikasi bahwa para pemimpin Iran sedang bertemu di 3 lokasi berbeda pagi itu, termasuk di kompleks Khamenei. Beberapa pejabat tinggi hadir di setiap lokasi. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Selain itu, peluncuran di pagi hari cukup mengejutkan karena semua orang, termasuk YouTuber seperti saya, mengira akan dimulai malam hari. Orang-orang Iran kurang siap untuk operasi pagi, padahal menurut saya seharusnya mereka sudah mempersiapkan diri.
Mereka tahu ada salah satu armada terbesar dan penumpukan militer di depan pintu, jadi seharusnya selalu siap saat melihatnya. Namun, begitu Amerika Serikat melihat peluang bagus, mereka segera melancarkan serangan bersama Israel. Seperti yang kita tahu, Israel membunuh pemimpin tertinggi dan sekitar 40 pejabat teratas dalam serangan pertama. Salah satu prioritas utama Amerika Serikat adalah markas Garda Revolusi, dan Amerika memastikan markas itu sudah tidak ada lagi. Komando Pusat baru mengonfirmasi serangan besar untuk menghancurkan markas Garda Revolusi ini. Alasannya sangat sederhana. Ini adalah sebagai balasan langsung atas lebih dari 1.000 warga Amerika yang telah dibunuh oleh Garda Revolusi selama 47 tahun terakhir. Menurut reporter Jennifer Griffin, AS menggunakan Tomahawk dalam serangannya. Beruntung, kita punya rekaman Tomahawk melintasi Iran. Mereka terlihat luar biasa. Silakan lihat. Sekarang, saya tidak bisa memastikan apakah ini adalah rudal yang persis mengenai markas Garda Revolusi karena ada begitu banyak serangan yang terjadi secara bersamaan. Namun rekamannya tetap luar biasa. Sekarang, mari kita bahas peran Israel karena mereka sedang melakukan operasi besar-besaran yang terkoordinasi dengan pasukan Asalil Assam. Dan mereka menyebut operasi ini Singa Mengaum. Angkatan Udara Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menjatuhkan lebih dari 1.200 amunisi ke lebih dari 500. Target hanya dalam 24 jam pertama. Lebih dari 200 jet tempur terlibat dalam operasi ini hanya dalam beberapa jam awal, melakukan lebih dari 500 serangan di wilayah Iran. IDF juga mempublikasikan rencana operasional mereka. Seperti di layar, tahap pertama adalah menghancurkan pertahanan udara Iran di Iran bagian barat. Tahap kedua membuat koridor bagi jet Israel menuju Teheran. Tahap ketiga menyerang lokasi militer dan kepemimpinan di ibu kota serta kota lain. Ini contoh perang gabungan senjata yang dilakukan sempurna. Ini adalah salah satu rekaman jet-jet Israel yang menargetkan truk-truk pembawa peluncur rudal balistik Iran. Israel telah mengonfirmasi bahwa mereka sudah melakukan lebih dari 30 serangan yang secara khusus menargetkan infrastruktur rudal balistik Iran. Untuk memahami skala kejadian ini, saya akan memberi konteks pada angka-angka tersebut. Selama perang 12 hari yang terjadi tahun lalu, Israel melakukan sekitar 1.000 sorti dan menghantam 900 target selama 12 hari. Selama operasi Badai Gurun pada tahun 1991, Amerika Serikat melakukan sekitar 2.200 sorti dalam 24 jam pertama dan lebih dari 110.000 sorti selama 43 hari operasi tersebut. Saat ini, kita belum tahu pasti jumlah sorti Amerika Serikat dan Israel dalam 24 jam pertama, namun dalam beberapa jam awal, Israel sudah melakukan 500 sorti di Iran. Jika kita mengalihkan angka itu, kita tahu ini mungkin mencetak rekor untuk intensitas operasi udara gabungan. Kita juga tahu bahwa gabungan Amerika Serikat dan Israel telah menghantam lebih dari 2.000 target di dalam Iran hanya dalam 24 jam. Jadi sekarang pertanyaannya muncul, bagaimana Iran merespons? Jadi, mereka mencoba membalas dan gagal total. Iran mengumumkan bahwa mereka menargetkan USS Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik anti kapal. Itu saja yang mereka katakan. Pilihan kata mereka sangat spesifik, terarah. Namun, akun bot Iran segera mengklaim menenggelamkan kapal induk itu. Inilah pentingnya melawan akun bot Iran. Dan alasan kami selalu meminta kalian menekan tombol like dan subscribe di bawah. Video kami bisa menjangkau lebih banyak orang agar mereka tahu kebenarannya. Namun, akun bot tetap salah. Ini yang sebenarnya terjadi. Komando Pusat Al-Salas memastikan rudal-rudal itu tidak mendekat. Kapal Lincoln tidak terkena dan tetap meluncurkan pesawat mendukung operasi. Inilah yang dihadapi Iran selama perang ini. Mereka memang tidak bisa mengenai target militer Al-Qassam, pertahanannya terlalu kuat. Tentu saja, ini bukan berarti mereka tak pernah meraih keberhasilan, namun secara keseluruhan, Iran lebih banyak menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menyerang negara Teluk dan menargetkan sasaran sipil karena sadar itu
satu-satunya cara menimbulkan kerusakan nyata. Mereka tidak bisa melawan militer AIS, jadi mereka menghukum semua orang lain dan berharap negara-negara ini akan menekan AIS agar menghentikan kampanye ini. Namun sejauh ini, rencana Iran tampaknya gagal dan malah merugikan mereka, seperti akan kita bahas nanti. Arab Saudi dan Inggris kini juga ikut melawan Iran, tapi itu topik video lain. Untuk saat ini, berikut pernyataan Presiden Trump yang merangkum 36 jam pertama dari perang ini. Dengarkan sendiri. Selama 36 jam terakhir, Amerika Serikat dan para mitranya telah meluncurkan Operasi Epic Fury, salah satu serangan militer terbesar, paling kompleks, dan paling dahsyat yang pernah dilihat dunia. Tidak ada yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Kami telah menghantam ratusan target di Iran, termasuk fasilitas Garda Revolusi dan sistem pertahanan udara Iran. Baru saja diumumkan bahwa kami berhasil melumpuhkan 9 kapal beserta bangunan angkatan laut mereka. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan menit saja. Mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, telah meninggal dunia. Pria keji dan hina ini, tangannya berlumuran darah ratusan, bahkan ribuan orang Amerika, dan bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang tak bersalah di berbagai negara. Tadi malam di seluruh Iran, rakyat Iran terdengar bersorak dan merayakan di jalanan ketika kematiannya diumumkan. Seluruh komando militer juga telah lenyap. Dan banyak dari mereka ingin menyerah demi menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menginginkan kekebalan hukum. Ribuan dari mereka menelepon. Operasi tempur masih berlangsung dengan kekuatan penuh saat ini dan akan terus berlanjut sampai semua tujuan kami tercapai. Kami memiliki tujuan yang sangat kuat. Mereka seharusnya bisa bertindak 2 minggu lalu, tapi mereka tidak sampai ke tahap itu. Awal hari ini, Komando Pusat menyampaikan kabar bahwa 3 anggota militer Amerika Serikat telah gugur dalam tugas. Sebagai satu bangsa, kita berduka atas para patriot Amerika sejati yang telah memberikan pengorbanan tertinggi untuk negara kita, bahkan saat kita terus melanjutkan misi mulia yang menjadi alasan mereka mengorbankan nyawa. Kita berdoa untuk kesembuhan penuh bagi yang terluka dan mengirimkan cinta yang mendalam serta rasa terima kasih abadi kepada keluarga para pahlawan yang gugur. Dan sayangnya kemungkinan akan ada lagi. Memang seperti itulah sebelum semuanya selesai. Kemungkinan akan ada lagi, tapi kami akan melakukan segala yang mungkin agar itu tidak terjadi. Tapi Amerika akan membalas kematian mereka dan memberikan pukulan paling berat kepada para teroris yang telah melancarkan perang terhadap peradaban pada dasarnya. Mereka telah melancarkan perang terhadap peradaban itu sendiri. Tekad kami, begitu juga dengan Israel, tidak pernah sekuat ini. Amerika sekarang sekali lagi menjadi negara terkaya dan terkuat di dunia, jauh melebihi yang lain. Tapi satu-satunya alasan kita menikmati kualitas hidup seperti sekarang, serta kebebasan dan keamanan, adalah karena kita telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tapi itu semua karena para pejuang yang bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk berperang melawan musuh-musuh kita. Dan mereka bertempur lebih baik daripada siapapun. Rezim Iran yang dipersenjatai dengan rudal jarak jauh dan senjata nuklir akan menjadi ancaman besar bagi setiap orang Amerika. Kita tidak bisa membiarkan negara yang membentuk pasukan teroris memiliki senjata seperti itu. Dan itu akan memungkinkan memeras dunia sesuai kehendak jahat mereka. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Itu tidak akan terjadi pada kita dan kita juga tidak akan membiarkan itu terjadi pada orang lain. Amerika Serikat memiliki militer terkuat yang pernah ada di dunia. Saya membangun kembali militer kita di masa jabatan pertama saya. Tidak pernah ada militer seperti yang kita miliki sekarang. Dan sejujurnya tidak ada yang mendekati, tapi sekarang kita menggunakan militer itu untuk kebaikan. Kita ingin memilikinya untuk tujuan yang baik. Kita melakukan operasi besar-besaran ini bukan hanya untuk memastikan keamanan bagi masa dan tempat kita sendiri, tetapi juga untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita, seperti yang telah dilakukan oleh leluhur kita untuk kita bertahun-tahun yang lalu. Isa Rida dan Beban dari orang-orang yang bebas.
Tindakan-tindakan ini benar dan memang diperlukan untuk memastikan bahwa rakyat Amerika tidak akan pernah harus menghadapi rezim teroris radikal haus darah yang bersenjata nuklir dan penuh ancaman. Selama hampir 50 tahun, para ekstremis jahat ini telah menyerang Amerika Serikat sambil meneriakkan slogan kematian bagi Amerika atau kematian bagi Israel atau keduanya. Lihat, mereka adalah negara sponsor terorisme nomor 1 di dunia. Kita adalah negara terbesar dan terkuat di dunia, jadi kita bisa bertindak atas apa yang mereka lakukan. Ancaman yang tidak dapat ditoleransi ini tidak akan berlanjut lagi. Saya sekali lagi mendesak garda revolusi, militer Iran, polisi untuk meletakkan senjata kalian dan menerima kekebalan penuh atau menghadapi kematian yang pasti. Itu akan menjadi kematian yang pasti. Akan mengerikan. Saya menyerukan kepada semua patriot Iran yang merindukan kebebasan untuk memanfaatkan momen ini untuk menjadi berani, menjadi tegas, menjadi pahlawan, dan merebut kembali negara kalian. Amerika bersama kalian. Saya telah membuat janji kepada kalian dan saya telah menepati janji itu. Sisanya akan tergantung pada kalian, tapi kami akan ada di sana untuk membantu. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian dan para pejuang luar biasa kita, dan Tuhan memberkati Amerika Serikat. Terima kasih.